Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani. Saya dari unit Gunung Potangan. Saya ingin menjawab pertanyaan untuk hari ke-17. Yang A1, jelaskan apa yang dimaksud dengan bermain. Kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan prioritas utama yang dilakukan dalam kegiatan bermain sambil belajar di kurikulum Bimba AIUEO. Kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain modul baca Bimba AIUEO, membaca buku cerita, dan kegiatan selingan dalam teori Bandul, yaitu menulis, menarik garis, mewarnai, dan matematika. 3. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Agar anak menyukai dan tertarik mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan dan terampil dalam membaca. 4. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Pada kegiatan ini inti dilakukan pada sistem teori Bandul yang diawali dengan modul baca-bacaan, kemudian diselingi dengan mewarnai, kemudian tarik garis, menulis, dan matematika. Kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Untuk menumbuhkan rasa senang belajar anak merasa antusias dan bahagia dalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya paksaan pada anak. 6. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-baca? Motivator harus memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat antusias, tenang, semangat dalam kegiatan itu, maka bermain baca-bacaan akan sukses, dan motivator memastikan keterampilan anak dalam membaca. Ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkannya itu diawali dengan mengajak ngobrol anak, kemudian menebak gambar, kemudian bermain mengeja kata pada gambar, kemudian menarik garis pada gambar, kemudian mengajak anak mengulang kata dengan mengejanya. 8. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan bermain baca-bacaan? Anak akan merasa terpaksa atau anak merasa beban dalam belajar, dan anak tidak mau mengulangi kegiatan dalam pembelajaran diulang, dan anak akan merasa belajar adalah paksaan baginya dan tidak ada rasa kenyamanannya. Kemudian anak akan lebih menyukai bermain games, dan menjadi generasi yang malas dalam belajar. B1. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam Bandul dan berikan contohnya. Teori jam Bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibandingkan kegiatan yang lainnya. Contohnya, bermain modul baca Bimba AIUEO, membaca buku cerita, dan kegiatan selingan diikuti dengan mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. 2. Apa tujuan penerapan teori jam Bandul? Tujuannya agar anak menyukai dan tertarik dalam kegiatan inti tersebut. Ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam Bandul? Pada kegiatan inti dilakukan dengan sistem teori Bandul yang diawali dengan bermain baca-bacaan, membaca buku cerita, dan diselingi oleh
mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. 4. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Motivator wajib berupaya menerapkan bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan, dengan kemampuan baca anak masing-masing. Dalam prosesnya, motivator fokus pada ekspresi sikap anak. Apakah anak senang dalam kegiatan baca-bacaan atau tidak? Kemudian motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dalam jam teori bandul. Pastikan kegiatan bermain sambil belajar prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat ekspresi anak dan kemampuan anak. Kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak akan merasa belajar adalah beban, anak terpaksa dalam belajar, merasa bosan dan tidak mau mengulangi kegiatan yang telah dipelajari. Dan anak akan lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Dan anak akan menjadi generasi dalam benci belajar. Keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya itu anak merasa belajar adalah beban, kemudian anak merasa terpaksa belajar, merasa bosan, dan tidak mau mengulangi kegiatan yang telah dipelajari di bimbel. Anak akan lebih suka bermain games, dan generasinya akan menjadi generasi yang benci dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.